Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Amelia Saputri dengan NIM 103222134. Saya dari kelas Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya akan membuat sebuah resumen video mengenai Islam dan HAM yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan. Oke, dari materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dari pengertian HAM sendiri itu kan adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang lainnya untuk menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Langsung saja, sejarah perkembangan HAM di Indonesia itu mencakup berbagai periode, mulai dari masa penjajahan dan pada zaman modern. Pada era kolonial, konsep HAM belum sepenuhnya diakui, namun gerakan kemerdekaan menguatkan kesadaran antara hak-hak individu. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun fondasi HAM. Pada masa Orde Lama, terjadi pelanggaran HAM yang mencolok pada tahun 1969 sampai 1966, seperti pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui HAM sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, dan ditandai dengan pembentukan dasar negara yang mencerminkan semangat kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998, terjadi pelanggaran HAM yang signifikan, seperti kasus tragedi Tanjung Priuk dan tragedi Trisakti. Dan pada masa reformasi tahun 1998 membuka jalan bagi penegakan kesadaran HAM dan pembentukan Komnas HAM pada tahun yang sama. Sejak saat itu, Indonesia terus berupaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Materi yang kedua itu landasan HAM dalam Islam. Landasan HAM dalam Islam itu bersumber dari konsep kemanusiaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip utama HAM dalam Islam melibatkan kehormatan hakikat manusia, kebebasan martabat, dan keadilan. Islam menekankan perlakuan adil terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. HAM dalam Islam juga mencakup kebebasan beragama dan hak untuk melindungi harta benda yang menjadi bentuk etika dan moral dalam Islam. Materi yang terakhir yaitu makosid syariah dan toleransinya terhadap hak asasi manusia. Makosid syariah merujuk pada tujuan atau maksud dari hukum itu sendiri. Hubungan makosid syariah dengan hak asasi manusia yaitu diantara lainnya, yang pertama, pemeliharaan agama. Yang dimaksud di sini yaitu memiliki kebebasan dalam beragama. Yang kedua, pemeliharaan jiwa, yaitu mencakup hak untuk hidup. Yang ketiga, pemeliharaan akal. Di sini yang dimaksud yaitu mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk tidak dianiaya secara mental. Yang selanjutnya, pemeliharaan keturunan yang mencakup menjamin hak keluarga dan menjamin perlindungan anak-anak. Dan yang terakhir, pemeliharaan harta yang mencakup menjamin hak milik dan hak ekonomi. Implementasi makosid syariah itu bisa bervariasi dari berbagai ulama dan mazhab dalam Islam. Oke,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.